Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Rahmanda dari Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan memberikan tugas yang diberikan oleh Bu Fitrah Mulyanti SPD MM. Perihal integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional adalah suatu upaya untuk mempersatukan atau menggabungkan berbagai pada kelompok budaya atau kelompok sosial di dalam suatu wilayah sehingga membentuk suatu kesatuan yang harmonis di dalam NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan kata lain, integrasi nasional adalah hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. Integrasi bangsa dapat dilihat secara politis dan antropologis. Next. Pengertian integrasi nasional secara politis adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial di dalam kesatuan wilayah nasional yang kemudian membentuk identitas nasional. Pengertian integrasi nasional secara antropologis adalah proses penyesuaian berbagai unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga terjadi keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Next. Pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas masyarakat Indonesia adalah kemajemukan atau keberagaman masyarakat Indonesia, baik dalam suku, budaya, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain. Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Dapat dijelaskan bahwa pengertian pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan atau keberagaman masyarakat Indonesia. Apa saja perbedaan yang Indonesia miliki? Perbedaan agama, budaya, suku, bangsa, pekerjaan yang akan dibahas satu persatu di bawah ini. Next, perbedaan agama. Hal ini bukan tujuan membandingkan antar agama, tetapi supaya kita dapat membantu kelancaran kegiatan agama lain. Berikut adalah pengetahuan mengenai agama-agama di Indonesia. Agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang dipeluk sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut sensus tahun 2010, sebanyak 87,2% penduduk Indonesia beragama Islam. Islam diperkirakan telah masuk ke Indonesia pada abad ke-7, yang kemudian diikuti perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Nusantara. Sebelum kedatangan Islam di Indonesia, telah berkembang agama Hindu dan Buddha sejak sekitar abad 4 Masehi. Yang kedua adalah agama Kristen Protestan. Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda atau VOC sekitar abad ke-16. Pada abad 20, Kristen Protestan berkembang dengan sangat pesat yang ditandai dengan kedatangan para misionaris dan Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia, seperti di wilayah Barat Papua, Sumatera Utara, dan Jawa. Beberapa hari besar yang dirayakan setiap tahunnya meliputi hari Raya Natal atau kelahiran Yesus yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Selanjutnya terdapat Jumat Agung atau kematian Yesus 3 hari sebelum Paskah. Sementara Paskah atau kebangkitan Yesus tanggalnya berbeda setiap tahun. Kemudian terdapat hari Asensi kenaikan Yesus 40 hari setelah Paskah. Agama Kristen Katolik adalah ada pendapat yang menyatakan bahwa agama Kristen Katolik telah masuk ke Indonesia, tepatnya di Sumatera Utara sekitar abad 8. Namun pendapat tersebut belum didukung bukti-bukti yang kuat. Bukti yang paling kuat kedatangan agama Kristen Katolik bersamaan dengan penjelajah bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Kristen Katolik tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis yang diperkuat dengan kedatangan bangsa Spanyol. Salah satu tujuan Portugis ke Indonesia adalah menyebarkan agama Katolik Roma di Indonesia yang dimulai di Kepulauan Maluku pada tahun 1534. Antara tahun 1546 dan 1547, pelopor misionaris Kristen Franciscus Xavierus
mengunjungi pulau itu dan membaptis ribuan penduduk setempat. Selanjutnya para misionaris giat menyebarkan agama Katolik ke berbagai wilayah Indonesia. Next adalah agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak awal abad Masehi. Hal tersebut menjadikan agama ini adalah salah satu agama tertua di Nusantara. Hindu dibawa oleh para pedagang dan kaum kerajaan dari India yang berpindah dan menetap di Nusantara. Beberapa upacara keagamaan pada hari-hari penting agama Hindu, misalnya Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Saraswati. Agama Hindu kaya akan berbagai upacara atau tradisi keagamaan. Tradisi-tradisi warisan agama dan kebudayaan agama Hindu juga banyak mempengaruhi kebudayaan Indonesia yang masih berkembang hingga kini. Next, agama Konghucu. Kehadiran agama Konghucu di Indonesia telah berlangsung berabad-abad lamanya. Kita dapat menemukan kelenteng yang biasa digunakan sebagai tempat ibadah umat Konghucu di berbagai wilayah di Indonesia. Contohnya kelenteng Ben Hing Kiong di Manado yang didirikan pada tahun 1819. Kelenteng Bon Tijang So di Surabaya. Umat Konghucu banyak memiliki hari penting, tetapi hari raya yang terkenal dan telah menjadi hari libur nasional di Indonesia adalah Hari Raya Imlek. Next adalah perbedaan budaya. Pengertian budaya. Koen Jaraningrat 1996 menjelaskan bahwa kata kebudayaan berasal dari Sanskerta budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau kekal. Dari asal kata tersebut tampak bahwa istilah budaya ingin mengucapkan sesuatu yang kekal atau dipertahankan dari masa ke masa. Koen Jaraningrat 1996 dalam tim Kemdikbud 2017 halaman 106 juga menambahkan bahwa pengertian budaya adalah sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan kepunyaan dengan belajar. Next, penyebab perbedaan budaya Indonesia. Yang pertama adalah perbedaan lokasi, 2 perbedaan agama, 3 perbedaan suku bangsa, 4 perbedaan pekerjaan. Next, strategi integrasi, asimilasi, akulturasi, pluralisme. Yang pertama adalah strategi asimilasi, proses percampuran 2 macam kebudayaan atau lebih menjadi unsur kebudayaan yang baru, di mana dengan percampuran tersebut maka masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu sehingga dalam kebudayaan yang baru itu tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentuknya. Next adalah yang kedua, strategi akulturasi, proses percampuran 2 macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan yang baru, di mana ciri-ciri budaya asli pembentuknya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Strategi pluralisme, paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat, memberi kesempatan kepada semua unsur keragaman dalam negara, baik suku, agama, budaya daerah, dan perbedaan-perbedaan lainnya untuk tumbuh dan berkembang serta hidup berdampingan secara damai. Strategi integrasi Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Mengutip modul PKN Integrasi Nasional, secara etimologi integrasi berasal dari kata Latin integrer yang artinya memberi tempat bagi suatu unsur demi suatu keseluruhan. Kemudian dari bentuk kata terkerja itu dibentuk kata benda integritas yang artinya keutuhan atau kebulatan. Selanjutnya, dari kata-kata integritas dibentuk kata-kata sifat integrer yang artinya utuh. Oleh sebab itu, integrasi berarti membuat unsur-unsur tertentu menjadi suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Sehingga integrasi nasional merupakan proses lanjut dari perasaan kesatuan bangsa.
Persatuan itu tercipta dari perjalanan historis yang dialami kelompok etnik itu. Dari perjalanan dan pengalaman historis ini melahirkan kondisi kebersamaan perasaan, yaitu perasaan sependeritaan. Perasaan sependeritaan ini yang melahirkan kesadaran terhadap identitas bangsa dan melahirkan hasrat untuk menciptakan kondisi tujuan bersama dan melahirkan negara yang merdeka. Modal awal integrasi nasional adalah adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Meski perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah pada selang waktu sebelum abad 20 dengan ditandai adanya sifat kedaerahan. Akan tetapi, rasa senasib sepenanggungan yang ditunjukkan oleh para pejuang dan pendahulu kita telah mencerminkan adanya benih-benih yakni semangat kebangsaan yang pada gilirannya kelak akan membentuk keutuhan bangsa Indonesia. Memasuki pada abad 20, gejala semangat kebangsaan semakin membara dan terlihat dengan munculnya berbagai organisasi atau pergerakan yang menjadi salah satu titik awal kebangkitan nasional. Perjuangan melalui berbagai organisasi seperti contohnya Budi Utomo, Serikat Dagang Islam yang kemudian akhirnya menjadi Serikat Islam, kemudian Perhimpunan Indonesia dan lain sebagainya, mencitrakan bahwa adanya integrasi sosial dan kultural. 3. Pada dekade 1920-an, para pemuda tampil di dalam panggung sejarah Indonesia dengan menyongsong tema persatuan dan kesatuan untuk menuju Indonesia yang merdeka. Melalui peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda menunjukkan segala peran serta dalam pembentukan integrasi nasional. 4. Pasca proklamasi kemerdekaan, perjalanan bangsa Indonesia di dalam bernegara harus ditempuh dengan berbagai peristiwa. Berbagai cobaan yang mengguncang keutuhan bangsa juga dialami. Ancaman dan bahaya terhadap suatu negara yang tengah membangun keutuhan bangsa harus bisa dihadapi. Sekian dari saya. Selebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.